Oke, sahabat Pramuka, kembali lagi bersama saya Arum Monika Telpi selaku host di podcast Rabu Dasu. Nah, kali ini saya melanjutkan dari perbincangan antara Kak Irwan dengan Kak Kak Kasimin tadi. Nah, di sini kalau tadi kan Kakak sudah bahas-bahas nih Kak mengenai nostalgia Kakak dengan Kak Irwan tentang pengalaman Kakak dulu di Pramuka, tentang motivasi Kakak untuk sahabat-sahabat pramuka ke depannya. Nah, jadi Kak, di sini saya mungkin akan menanyakan hal yang berbeda nih dari Kak Irwan tadi. Nah, Kakak kan di sini selaku andalan cabang penegak putra Indragiri Hulu. Nah, gimana sih Kak awalnya Kakak ini bisa menjadi atau ada di posisi sekarang ini? Baik, kan dulu sebenarnya karena mungkin ya yang menilai kan bukan mereka, yang menilai mungkin ada pengurus, ada cabang, mungkin dia bisa. Sebenarnya kan tidak juga meminta sebagai pengurus andalan cabang, karena ada pengurus andalan cabang ini memang kan di cabang menguasai perannya 14 kecamatan ya. Jadi apalagi di urusan penegak, kita memang harus membina peserta didik kita yang berpangkalan di sekolah baik SMA dan SMK dan sederajat. Untuk saat ini ya memang kan dulu jujur yang namanya untuk jadi pengurus andalan cabang tidak ada namanya mimpi bagaimana gitu, atau mimpi apa pada waktu itu ada pemilihan eh, pengurus musyawarah cabang. Kurang tahu juga kok tiba-tiba ada SK-nya saya kakak menjadi pengurus saudara cabang. Kakak juga kurang nggak tahu gitu loh. Padahal pada waktu itu ilmu kakak sebenarnya di pramuka masih dikatakan cacat lah ilmu-ilmu di pramukaan itu. Kakak juga masih belajar. Saat ini juga masih belajar. Barangkali nanti kalau memang di saat kita berbicara masalah pramuka yang salah dan sebagainya, boleh lah mungkin kakak juga agak malu-malu bertanya sama peserta didik kita yang ibaratnya ilmu pramukanya lebih daripada kakak. Kakak sebenarnya nggak di apa intinya kakak juga nggak tahu loh ya, karena udah dua eh, periode kalau nggak salah kan di antara cabang. Waktu itu yang pertama waktu zaman eh, Kak Suwan, zaman almarhum Kak Nas ya saat itu, dan di zaman Kak Suwadi waktu itu di bagian eh, andalan cabang urusan eh, ya, humas, hubungan dengan masyarakat. Jadi kegiatan kayak ibaratnya ada eh, bencana dan sebagainya. Oh, berarti kakak ini menjadi andalan cabang itu tanpa disengaja ya kak, Ya, tanpa sepengetahuan kakak ya, juga. Berarti bukan karena direncanakan, bukan karena keinginan sendiri. ya memang bukan karena keinginan saya kakak sendiri. Saya juga nggak tahu ya. Dulu begitu dapat, oh, kok saya bisa menjadi apa, mungkin yang nilai kan bukan kakak sendiri. Iya. Jadi apa sih kak kesan pertama kakak saat mendapat amanah yang seperti itu kak? Sebenarnya kesannya ada juga, sebenarnya kakak waktu itu kan dipikir dalam apa, belum mampu untuk di pengurus cabang, cuman karena ingin tahu di organisasi di cabang bagaimana gitu kan, jadi kita bersama-sama belajar juga sama pembina-pembina yang lain. Oke. Uh, udah berbincang-bincang nih kak, mungkin dari kakak haus. Jadi di sini kita menyediakan nih kak minuman. Jadi minuman apa aja Ya, tuh ya kalau ada mau? kakak bisa request lah di sini. Insya Allah kami akan menyanggupi. Oh, gitu ya. Kalau biasanya kalau dari dulu kita pramuka sih eh, air yang berwarna gitu ya, Oh, air berwarna berwarna ya ini kak. nggak tahu nih warna apa gitu kan. Kadang kan ada yang warna merah, ada yang warna-warna oranye apa ya. Aku dulu memang identik dengan eh, nggak ketinggalan itu apa, yang hitam warna apa tuh, Oh, kopi ya. hitam. Oh, Oh, oh kopi iya kopi itu ya betul itu. kak. Jadi kalau ada kopi boleh lah. Oke. Eh, di sini kita tuh ada ini kak, barista, barista yang Biasa ya.
nggak kita munculkan di kamera itu sengaja karena barista kita ini sedikit berbeda nih Kak dari barista-barista biasanya. Langsung saja ini Kak Ate, kita minta tolong kopinya Kak Ate. Ini sih Kak, Iya, terima kasih Kak Ate. Oke, terima kasih. Oke. Boleh diminum Oh, dulu ya? boleh Kak, silakan. Ini haus nih, Iya. karena malu perjalanan agak Jauh. jauh ya. Iya, jadi sahabat pramuka, Kak Karsimin ini memang narasumber kita yang sulit kita temui. Jadi sekali ada waktu kita bisa ambil waktunya ya Kak, manfaatkan untuk sharing-sharing. Nah, tadi kan Kak udah Kakak jelaskan alasan Kakak atau awal mula Kakak di andalan cabang nih, tanpa disengaja berarti kan Kak. Nah, ada nggak sih Kak kesulitan atau hal yang susah Kakak biasakan selama menjadi andalan cabang dari sebelum menjadi andalan cabang? Ada ya, kita memang harus membagi waktu di organisasi, apalagi kan sebagai orang kepala rumah tangga kan kita harus pandai membagi waktu. Yang namanya kita organisasi, apalagi organisasi pramuka ini, kan juga tahunya kita sama waktu itu sama juga seperti adik ya, belajar juga. Jadi dalam kesulitan itu mungkin dari saat ada kegiatan apa tuh program kegiatannya yang harus dijalankan untuk yang akan datang gitu ya. Jadi ada suatu rapat atau nanti terbentur pas waktu ada rapat dan cabang ada kegiatan, bagaimana membagi waktu. Berarti Pandai lebih gitu. ke waktu ya Kak ya yang sulit, karena sebelum jadi andalan cabang mungkin kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal lain yang biasanya kita bisa luangkan dengan keluarga, jadi terpotong karena tugas yang kita emban. Oke, berarti ada nih Kak suka duka Kak selama menetap menjadi andalan cabang. Boleh dong Kak sharing-sharing nih ke kita. Kayaknya ada suka dan dukanya. Kalau dukanya di saat kita mengadakan kegiatan event, baik itu event kabupaten ya, kabupaten kan kita seorang kabupaten berarti semua mempersiapkan, apalagi kalau ditunjuk panitia untuk panitia di bidang yang memang di bidang yang kita bisa itu. Kan dulu sering kalau setiap kegiatan itu tidak lepas dari namanya bidang perlengkapan. Itu perlengkapan semua mencakup tuh, baik itu untuk yang di bidang perkemahan, persiapan ini semuanya, pokoknya semua memang harus bisa dikerjakan. Jadi di situ kalau dukanya, kalau sukanya tuh di saat kegiatan namanya pembukaan sukses dan tidak ada kendala apapun. Disitulah kebanggaan kita mempersiapkan dari pertama sampai terakhir di banyak kegiatan itu tidak ada kendala apapun. Itulah yang sangat ibadah tidak kita bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Berarti kan ibadah kegiatan itu bagaimana supaya sukses itu pekerjaan yang memang harus kita kerjakan ya. Jadi pengalaman yang kegiatan itulah yang harus kita betul-betul dipersiapkan betul. Oke, mungkin dari tadi kita cuman sharing-sharing kayak gimana sih awal mula Kakak di andalan cabang, terus suka dukanya, terus kesulitannya. Nah, mungkin dari sahabat pramuka ada yang belum tahu nih Kak, andalan cabang penegak putra itu tugas inti atau pokoknya tuh apa sih Kak? Yang jelas tugas dan pokoknya itu kita ibaratnya di cabang itu kan mendidik peserta didik yang penegak, baik yang berada di kecamatan maupun ada di pangkalan ya. Karena kita namanya cabang ibarat kabupaten kan menyakup semua, kayak di pangkalan ini Kuala Jenaku kan ada waranya, atau mungkin ada kegiatan apa penegak, mungkin kalau ada waktu atau mungkin yang dari waran mengundang akan sebagai apa, ada cabang lulusan penegak putra kegiatan minta apa dan sebagainya atau saran sebagainya, insya Allah dengan
senang hati karena di pramuka itu rela menolong dan tabah gitu ya. Jadi harus memang kita rela menolong dan tabah sih. Pramuka kan kalau udah dijiwani rasanya macam mana ya, dengar ibaratnya suruh bantu di sini, ada kemah di sini, rasanya begitu dengar ada kemah tuh saya bagaimana supaya saya sampai di sana, ataupun ada kegiatan apa, bagaimana cara meluangkan waktu itu tadi ibaratnya kayak sebenarnya jujur ya, Kak Irwan tadi kemarin udah hubung beberapa hari yang lalu ya, dan jika kan ibaratnya sore kebetulan ya ada kegiatan dan sebagainya, waktu sore nggak bisa ya, kalau kita tadi udah nelfon berapa kali juga nelfon ya, alhamdulillah mungkin ya karena rasa ini kacu waktu itu kakak juga payah kali carinya ini kacu ya, sampai jungkir balik ya. Makanya ini memang luar biasa, jadi merah putih tugas kita sebenarnya memang tugas negara sih, karena di pramuka ini diatur oleh undang-undang. Oke, berarti kakak udah 2 periode nih ya kak menetap di Andalan Cabang. Kalau boleh tahu kak, sebelum di Andalan Cabang nih kakak di mana nih kak posisinya, atau sebagai apa nih kak? Waktu itu di Kuaran ya, Kuaran Rengat ya. Waktu itu ada beberapa periode, waktu itu masih juga pernah di Andalan Ranting urusan Bumas, ada juga Andalan Ranting Penggalang Putra, waktu itu ada juga ya. Itu tadi karena di pramuka diajarkan itu kedisiplinan yang luar biasa. Oke, dari tadi kita udah tahu nih tentang apa itu Andalan Cabang, tentang kesulitan-kesulitan kakak sebagai Andalan Cabang, terus awal mulanya. Nah tadi juga kakak sama di segmen sebelumnya kakak juga udah nostalgia nih dari kecil, awal ikut pramuka gimana, asal muasalnya ya kan kak. Nah mungkin dari kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kasimin yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami ini kak. Ada nggak sih kak harapan kakak untuk kami ke depannya, terkhususnya Pangkalan SMK Negeri 1 Kuala Cenaku ini? Harapan kedepannya yang jelas ikuti program Ekskul Pramuka, karena gini, agak menilai di pramuka ini memang itu tadi sangat luar biasa, karena di pramuka ini dia sama belajar kayak di sekolah, jadi kita ada tugas. Jadi itu tadi udah katakan sama Kak Iwan tadi, di pramuka ini semua ilmu ada gitu ya, tentang agama ya, tentang agama yang beragama Islam dan non Islam kan ada di situ di buku SKU-nya, tentang untuk sejarah kepramukaannya semuanya ada ya. Dengan nanti kayak tadi itu ya ilmu mencuri, maksudnya bukan mencuri banyak tangan ya, tapi bagaimana kita mencuri ilmu kepada pembina. Makasih kak sebelumnya udah jauh-jauh nih datang dari tempat asalnya, datang ke sini meluangkan waktu untuk sharing-sharing ke kita. Jadi kalau ada salah nih atau kurang dalam pelayanan kami kepada kakak, harap maklum ya kak. Iya, karena di pramuka ini memang udah ya luar biasa, karena udah biasa di luar ya. Luar biasa karena biasa di luar. Oke. Baik, itu moto terbaru kita nih. Luar biasa karena biasa di luar. Oke, terima kasih kak. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Kami harapkan nanti kita bisa sharing-sharing lagi nih untuk di segmen-segmen selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat pramuka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.